jati cinta, berdua selalu denganmu menyusuri kota budaya Yogyakarta. Tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu. Meski hati kan selalu milikmu. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta. Semua kenangan cinta terajut. Acara berkati kota kita, Joshua Rusmai sampai nanti pukul 6 sore dan masih terbuka di line interaktifnya. Masih ada kurang lebih 18 menit ke depan perjumpaan kita di program acara ini. Silakan di 085724011372 di 085724011372. Baik, tadi sembari Pak Cecep sembari bercerita bagaimana menangkap panggilan Tuhan nih Pak. Yeah. Bagaimana memulai sebetulnya bukan karena kerinduan dan keinginan hati, tapi karena sebuah mendengar ada hamba Tuhan yang bicara lalu seperti tertemplak. Nah, ada penanya atas nama Ayu Nindya di Surabaya yang dia bertanya bagaimana menghadapi karakter anak-anak yang berbeda dan cara apa yang dipakai saat anak-anak itu susah diatur dan tidak nurut. Ya, memang saya sendiri memang backgroundnya latar belakang memang bukan dari orang psikologi. Saya latar belakang dari orang ekonomi. Ya, saya belajar untuk menangani mereka. Tapi kuncinya satu, Jadi kunci saya adalah belajar untuk sabar dan istilahnya rendah hati. Jadi itu kan kuncinya di situ, karena Tuhan bilang, Yesus kan bilang, belajar padaku punya hati rendah hati dan lemah lembut. Nah, itu kuncinya di situ. Secara manusia pastinya ya jengkel, amarah itu ada. Tapi saya selalu menanamkan nilai-nilai tentang bagaimana untuk mengasihi. Ya, 22 anak ya, kan pasti beda-beda kan karakternya. Mengasihi, mengampuni, memberi, mengalah, itu saya selalu tekankan. Walaupun mungkin ada sisi lain juga saya masih gagal. Saya harus akui, saya masih gagal, masih ada manusianya tuh yang keluar daging saya tuh masih ada. Ya, semua orang tua begitu. Coba ya, tentunya karena punya panggilan spesial, jadi artinya Pak Cecep dan istri ini beda dengan pasangan-pasangan suami yang lain, suami istri yang lain ya, yang karena memang ada anugerah khusus bisa mendidik, mengasuh 22 anak sekarang. Nah, saya kira Pak Cecep bisa ceritakan gimana mengatur waktu antara hubungan dengan suami istri dan juga dengan anak-anaknya sendiri yang 2 orang tadi, apakah banyak kendala atau gimana? Awal-awalnya gimana? Ceritakan, bisa di-sharingkan. Iya, memang awal-awalnya memang banyak kendala karena mungkin tersita dengan kondisi di rumah ya, karena kita kan membangun satu iklim, satu suasana dibangun untuk kita ini sebuah keluarga. Itu memang butuh namanya kita bayar waktu, bayar harganya dengan waktu, dengan hidup bersama dengan anak-anak. Karena sejak menikah ya, waktu menikah langsung rame gitu ya. Jadi nggak ada bulan madu berapa tahun dulu gitu. Nggak ada ya. Jadi kendalanya memang kita kan menanamkan nilai-nilai waktu bersama itu kan dengan anak-anak satu rumah. Iya, bersama-sama. Iya, itu akhirnya memang kita banyak konflik sewaktu kami belum punya anak sendiri. Itu kan konflik karena waktu kan banyak tersita dengan anak-anak yang di rumah. Membangun hubungan suami istrinya sisa-sisa ya. Betul. Istilahnya dari pagi sampai sore kan istilahnya. Dan waktu itu kan awal-awal kita kan masih dengan sistem sekolahnya kita masih homeschooling beberapa anak. Jadi kan kita kan ya orang tua, anak-anak banyak trauma betul, waktu itu ada ya. trauma karena dari kerusuhan ya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, jadi kan merangkap-rangkap. Jadi kan istilahnya udah sisa-sisa kita membangun hubungan dengan pasangan kita. Nah itu konflik-konflik awal di situ. Perjuangan. Ya, tapi setelah nilai-nilai dan
situasi di rumah sudah terbangun, suasana terbangun dengan baik, keluarga itu sebetulnya setiap anak yang masuk ke rumah tinggal ngikutin aja situasi iklim yang ada di rumah. Nah, sekarang kami sudah mensiasati, pokoknya kalau weekend kami ada waktu, atau misalkan kami mencari waktu-waktu di sela-sela ya. Jadi misalkan kami belanja untuk pondok, nah kami berdua, ya, itu waktu-waktu bersama, ya. Ya, gitu. Ya, memang harus pandai-pandai mengatur waktu. Betul. Karena gimana pun juga hubungan suami istri mesti kuat ya, karena Betul. akan mengcover melayani sekian banyak anak. Ya. Kalau hubungan suami istri yang berantem ya nggak bisa Iya. melayani anak. Iya, Gitu. Ya kan anak. Iya. Lalu ada pertanyaan lain juga atas nama Akila. Akila di Medan, dia bertanya seperti ini. Kenangan apa yang tidak akan terlupakan saat melayani pelayanan Ya. bersama anak-anak ini? Kenangan ya. Iya, yang tidak Baik. terlupakan. Yang paling berkesan lah gitu. Yang paling berkesan, ya. Iya. Iya. Satu aja. Satu aja. Ya, yang paling berkesan gini, kalau saya bukan masalah mereka berhasil dalam artian mereka jadi orang kaya atau sukses mungkin dalam artian lulus kuliah atau sekolah, tapi buat saya yang buat saya adalah yang berkesan, saya bisa mengantarkan anak tersebut untuk mencapai cita-cita rencana hidupnya yang dulunya mungkin suram. Iya. Dan Terus dia harapan betul gitu ya. menemukan destininya, Hmm. sampai dia jadi, salah satunya ada yang jadi dokter, yang terakhir ini wisuda menjadi ya istilahnya orang yang mengerti tentang multimedia, padahal orang kampung, Iya. ya listrik aja nggak ada di sana, tapi saya bersyukur. Nah, itu yang tidak pernah saya lupakan. Jadi saya seperti saya jadi guide mengantarkan mereka. Nah, berarti ada yang tidak terlupakan, tapi juga ini kan kenangan indah ya. Ya. Kalau ada yang menyedihkan nggak, yang mungkin juga nggak lupa gitu, ada satu peristiwa atau kejadian yang ya walaupun menyedihkan tapi ya bisa mendatangkan sukacita juga sebetulnya. Gitu. Ya, yang menyedihkan awal-awal adalah semua barang pribadi itu diintervensi. Jadi milik bersama gitu ya. Iya, sampai namanya tabungan receh-receh itu sampai habis semua. Ya, keluarga ya, semua merasa Nah, memiliki ya. iya. Jadi tidak ada barang yang akhirnya milik pribadi. Karena dulu awal-awal waktu dengan anak-anak yang korban kerusuhan itu kan kami salah satu terapinya adalah tidur bareng dengan mereka. Oh, Jadi iya. satu kamar bisa Ya, berenam. memberi rasa aman ya. Betul, waktu itu, ya. betul. Ya, kan waktu itu mereka masih kecil-kecil, masih kelas 1 SD. Ya. SD, baru mau masuk SD, baru TK lah, usia TK, seperti itu. Ya, Tapi karena mungkin saya mengerti betul lah, karena mungkin di latar belakang mereka, jadi akhirnya sopan santun atau etika mereka kan belum banyak tertanam. Ya. Jadi itu yang seringkali itu menjadi hal yang tidak terlupakan walaupun kurang Iya. Karena waktu itu juga Pak Cecep baru belajar ya, Betul. awal menikah juga kan waktu Betul, itu. betul. Wah, luar Iya. biasa. Nah, kalau buat Ella sendiri gimana? Ada satu peristiwa yang menyenangkan yang mungkin ada sampai sekarang masih entah di awal-awal masuk atau di bulan keberapa? Yang menyenangkan tuh sudah pasti tuh Desember tuh loh. Iya. Nah itu kan kalau Desember tuh pasti kayak ada banyak yang datang atau aja kita keluar bareng Natalan. Nah, Natal itu bersama. Itu kayak rasa bener-bener kayak kita tuh satu tuh loh, keluarga. Terus kayak paling kata kalau pergi kan seragam tuh loh. Oh iya. Asik ya. Ayo kayak papa kan kayak misalnya papa sama mama belanja kayak buat Natal atau baju, itu yang cewek-cewek tuh seragamnya sendiri, yang putih sendiri, yang cowok. Nah itu kayak menyenangkan menyenangkan ya. aja tuh lah. Apalagi kalau pergi kan setiap pergi pasti kayak foto pergi pasti kejadian lucu tuh loh. Entah itu ada yang ketinggalan atau mungkin kita walaupun ada sedikit cekcok tuh di tengah jalan. Nah itu senang di Itu ya. indah. Berarti Pak Cecep nggak boleh lupa ya, seragam harus selalu ada. Minimal tiap Natal harus baru seragamnya. Lalu ada nggak kenangan yang mungkin menyedihkan buatmu ketika bersama-sama Bersama-sama. tinggal di dalam pondok asuh harapan? Menyedihkan apa ya?
Satu aja yang diingat. Apa ya? Oh, enggak Oh, ada. mungkin Oh, ada. mungkin waktu kita pindah dari Beo ke Seturan. Oh, pindah Oh, rumah. pindah rumah. Oh iya iya. Karena iya. kan karena dulu awal datang kan emang di Beo terus Iya. lebih udah kayak lebih nyaman di Iya. sana. Terus pindah ke sini kan mungkin jadikan tuh waktu saat kita kalau di Beo kan kita kan kayak misalkan ada tuh setiap sore kita doa jam 6 tuh barengan doa bareng. Itu tuh mungkin misalnya kayak menurut aku pribadi itu kayak kita tuh lebih powerful tuh pas di Beo. Karena pas kita pindah ke Seturan tuh kalau di Beo kan kita kan tepat waktu, kadang masih 10 Iya. menit sebelum jam 6 kita udah kumpul, Sudah siap, ya. Tapi kalau sini kadang tuh kita lewat kadang telat 10 menit gini. Hmm. Mungkin tuh kayak ya mungkin ya satu Penyesuaian tempat baru gitu ya. itu. Itu kenapa bisa telat-telat? Kamar mandinya kurang? Enggak, kadang itu kan ya karena rumah baru jadi kadang Rumah baru. males tuh loh. Iya. Kalau di Beo kan dulu kan semua apa tuh cepat tuh tepat Iya. waktu. Nah sini kayak karena baru-baru awal pindah terus kayak mungkin yang beberapa masih kayak lelah pindah-pindahan gitu. Nah jadi kadang lebih terus kita kan juga di waktu sekarang itu kan kebanyakan main gitu. Oh. Jadi iya. kadang lupa jam doa terus harus tunggu dipanggil satu-satu nah itu baru. Gitu ya. Iya. Iya. Buka kartu ya. Bukan. Iya, iya. Jadi rupanya Pak Cecep itu semakin sabar jadi Iya. pada telat-telat ya. Berarti harus ditingkatkan. Iya, ya buat Pak Cecep saya kira ini ya apa namanya? Yang saya Pak Cecep juga banyak kenal dengan panti asuhan yang lain ya, Iya. pondok asuh yang lain. Nah, itu gimana dengan kondisi situasi sekarang, apakah kebutuhan pondok asuh itu seperti apa, semakin banyak atau sebetulnya sudah tidak terlalu dibutuhkan gitu? Karena saya dengar kalau di kota Jogja ada beberapa yang sudah tutup. Ya. Itu gimana Pak Cecep? Kalau sebetulnya untuk kebutuhan itu masih banyak. Selalu ada. Selalu Ya. ada. Sampai minggu kemarin aja saya dipertemukan dengan seorang anak, cuman kan karena kondisi seperti ini kan saya belum berani untuk menerima karena COVID ini ya. Iya. Saya belum tahu kondisi anak ini, harus tes dulu kan. Iya. Tapi kalau saya melihat kan beberapa yang tutup dan rekan-rekannya karena memang ada konflik intern sebetulnya. Tapi sebenarnya kebutuhan untuk kita menampung sebenarnya sih Ya masih sangat banyak masih anak-anak banyak yang sekali. membutuhkan pertolongan. Iya, ya. betul. Betul. Jadi sebenarnya masih banyak. Bahkan saya sendiri punya kerinduan bisa multiplikasi. Multiplikasi Ya. ya. Bagus. Ya karena memang kalau kita membuka mata entah di sekitar kita maupun kalau kita masuk ke daerah-daerah banyak anak-anak yang terlantar dalam tanda petik Betul. ya, walaupun ada orang tuanya tapi orang tuanya nggak berfungsi Ya. sehingga anak-anak ini tumbuh dengan sendirinya tanpa tujuan yang pasti yang Ya. jelas. Nah, karena memang situasi banyak keluarga-keluarga tertentu ini tidak bisa dituntut ideal ya, kadang mereka dipaksa oleh keadaan harus bekerja bapak Iya. ibunya sehingga anak-anak tumbuh tidak jelas gitu Iya, ya. betul. Ya saya kira memang kehadiran pondok asuh atau semacam pondok asuh harapan ini diperlukan. Ya tentunya seperti Jogja Lovers pernah dengar juga ya, banyak yang namanya panti asuhan dengan pola lama ini banyak sekali persoalan ya, walaupun di Pak Cecep pun tadi cerita tetap ada persoalan, Ada. konflik ada, tapi paling tidak kalau itu dibangun dengan nilai-nilai sebuah keluarga itu sangat menolong banyak untuk anak-anak bisa bertumbuh dengan baik ya Betul. Pak Cecep ya. Jadi Iya. tentunya harapannya Jogja Lovers yang punya kerinduan panggilan untuk melayani di Pondok Asuh Harapan jangan lupa dengan nilai-nilai keluarga yang harus dibangun sejak awal ya Pak Cecep Iya, ya. betul. Ya kita bersyukur memang dari sisi peraturan pemerintah sudah ditetapkan, tapi paling tidak bagi Jogja Lovers yang baru mulai merintis ya harus mulai dirintis lah dengan pola keluarga gitu ya Iya. Pak Cecep.